Selamat hari Minggu, Jemaat GB Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar untuk Jemaat KU1, 2, 3, 4, Cabang Sakura, Bandung Selatan, dan SCC? Kembali kita mengikuti ibadah online hari ini. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, dapat menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu dan siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari Minggu yang indah. Hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah online bersama keluarga kami, Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan rayakan kemerdekaan kita dalam Kristus Yesus. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu termegah. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu. Selamatkanku, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Sempurna. Maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. Karena darah-Mu dan pengorbanan-Mu, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Oh, oh. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Kaulah yang bebaskanku. Sempurnalah karya-Mu. 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 Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini, semuanya hanya karena kasih-Mu. Dan kami mau hidup untuk melayani dan mengasihi-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan bicara tentang dimerdekakan untuk melayani. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu baik di tempat ini maupun di rumah setiap jemaat. Kami tahu ketika Engkau hadir, Engkau memberikan kepada kami damai, sejahtera, sukacita. Firman-Mu adalah kekuatan, penghiburan, dan kemenangan bagi kami. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulutnya. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat di dalam Galatia 5, sebetulnya ayat 1 sampai 15, tetapi saya akan bacakan ayat 13 sampai 15 saja. Saudara baca di rumah ayat-ayat yang sebelumnya. Demikian firman Allah. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Galatia 5 ini membicarakan tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Yesus sudah memerdekakan kita, saudaraku, melalui penyaliban, melalui kematian kebangkitannya, darahnya dicurahkan, saudara dan saya dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya saudara, sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah yang luar biasa. Alkisah, ada satu kisah tentang seorang tuan yang sedang berjalan. Dia melihat ke pasar budak. Pada saat itu ada pasar budak, saudaraku ya. Dia melihat budak-budak yang sedang dipukuli, budak-budak yang sedang dianiaya. Hatinya jatuh belas kasihan. Jadi ada satu budak yang kelihatan sangat parah. Dia bilang, udah saya beli aja deh daripada disiksa begitu. Jadi dia bayar, dia bawa budak itu. Nah, sampai di tengah jalan, dia serahkanlah suratnya itu. Ya, ketika budak dibeli itu ada surat pembeliannya. Dia serahkan kepada budak itu, katakan, ini suratmu, kau bebas, kau boleh pulang ke rumahmu. Tetapi budak ini, saudara, bukannya pulang, dia sujud tersungkur memegang kaki tuan itu. Dibilang, Tuan, aku tidak mau pulang, aku mau ikut Tuan. Karena dia tahu Tuan ini begini baik, saudara. Ya, dia tahu bahwa tidak ada hidup yang lebih menyenangkan, tidak ada hidup yang lebih indah selain ikut dengan Tuhan ini. Tuhan, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, akhir kata, budak ini dibawa pulang dan akhirnya melayani. Nah, saudara melihat, ini yang dimaksudkan dimerdekakan untuk melayani. Banyak anak Tuhan, banyak orang yang ketika setelah diselamatkan masih hidup untuk dirinya sendiri. Ya, bukannya melayani Tuhan, melayani orang-orang lain, tetapi sibuk dengan dirinya sendiri, hidup berpusatkan pada dirinya sendiri. Di sini dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Kata saling ini penting. Ya, sebagai anak Tuhan, Tuhan mendorong saudara untuk saling. Artinya saling menghargai, saling melayani, saling merendahkan diri. Kata saling ini penting. Karena itu saudaraku berkebalikan. Kalau seorang merendahkan diri, yang lain akan merendahkan diri juga. Nah, suasana itu kan menjadi indah. Ya, bayangkan saudaraku, ya kalau budak tadi yang dibawa pulang ke rumah, kemudian dia bekerja di sana. Saudaraku, begitu dia di sana dia jadi preman. Misalnya, ya di rumahnya dia mulai menganiaya saudaraku pelayan yang lain. Ya, dia mulai hidup seenaknya. Tentu Tuhan ini akan sakit hati dan kecewa. Sudah dibayar lunas, tetapi hidupnya tidak menyenangkan hati tuannya. Dia hidup seenaknya misalnya. Ya, dia mau setelah saudara dimerdekakan, saudara dan saya melayani, saling melayani. Bahkan ditekankan dengan di sini ya, ditekankan sekali, dikatakan melayani seorang kan oleh kasih, seperti di dalam hukum kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saudara mau diperlakukan dengan hormat, hormatilah orang lain. Jika saudara ingin orang merendahkan hati, rendahkanlah hati. Saudara ingin dikasih, berilah kasih itu. Dan kalau suasana ini ada di dalam rumah, di dalam gereja, orang akan berbondong-bondong datang ke gereja, saudaraku.
Ya orang akan rindu, wah indah sekali ya. Malah di sini dikatakan jangan kamu saling menggigit dan saling menelan. Bahkan saling membinasakan. Sedih sekali saudaraku. Ya kalau di dalam gereja yang ada keributan, perbedaan pendapat. Ya, kalau kita belajar untuk, ayo mulai belajar. Ya setiap orang melayani. Ini ada bidang-bidang dalam pelayanan, ada multimedia, ada musik pujian, ada bidang diakonia. Semua saling melayani. Saya melayani saudaraku. Saya melayani dia supaya dia bisa optimal mencapai yang terbaik. Bukan kan itu sangat indah? Ya, jadi melayani itu sikap hati saudaraku. Sikap hati hamba. Ya kalau kita nggak punya sikap hati hamba, kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, kita tidak pernah bisa melayani Tuhan. Ya orang yang melayani, pelayan itu adalah orang yang berpusatkan pada orang lain. Apa yang saya bisa lakukan untuk membuat dia optimal? Apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan hatinya? Apa yang saya bisa lakukan? Itu kan yang pelayan lakukan. Apa yang bisa saya berikan supaya tuanku ini berbahagia? Atau orang yang aku layani itu mendapatkan yang terbaik. Itulah pelayan saudaraku. Satu kisah nyata. Dalam badai yang besar di Amerika, sedang terjadi badai besar. Ada sepasang suami istri datang tergopoh-gopoh masuk. Penampilannya sederhana saja, sudah agak tua. Nah manajer yang menjaga hotel kecil yang sederhana ini, dia menyambut dengan sangat penuh kasih, dengan hormat. Silakan, cuman masalahnya dibilang kita sedang ada seminar, ada pertemuan besar. Tidak ada kamar lagi, sudah penuh. Tetapi melihat Bapak Ibu yang begitu keletihan, maukah Bapak Ibu memakai kamar saya? Wah, orang tua ini sampai bilang, udah jangan. Enggak Bapak. Saya tidak tega membiarkan ya Bapak Ibu untuk pulang lagi di tengah badai yang besar. Biar saya nanti tidur bisa di mana saja. Akhirnya diterimalah saudaraku. Ya, diterimalah tawaran yang luar biasa itu. Besoknya orang tua ini pulang, lalu dia bilang terima kasih sekali buat pelayananmu yang luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum. Ya, saya akan mengundang kamu suatu saat. Ya, manajer ini pikir basa-basi, saudaraku. Beberapa saat kemudian ada undangan dari New York. Dia di kota kecil di Philadelphia. Ada undangan yang begitu indah untuk manajer ini. Ketika dia dengan tiket pesawat bolak-balik, saudaraku, kelas bisnis. Dia kaget sekali. Ini ada apa ini? Ya, jadi ketika dia datang ke New York, dia disambut oleh tuan dan nyonya tadi, orang tua yang tadi berdua, saudaraku, ya dengan mobil limousine yang mewah. Dia kaget sekali. Lalu dibawalah dia ke satu hotel yang begitu mewah. Rupanya tuan dan nyonya ini adalah pemilik, saudaraku, jaringan hotel terbesar di Amerika. Dia bilang, engkau layak memimpin hotel ini. Jadi saudaraku, manajer hotel yang kecil itu menjadi manajer pertama daripada Watford Astor, New York, salah satu hotel terbaik di dunia. Dia adalah salah satu manajer yang dipercaya, saudaraku. Saudara lihat, ketika kita punya hati melayani, saudara mendapat kehormatan. Tuhan bilang kalau engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan. Kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Alangkah indahnya kalau di gereja kita saling merendahkan hati, merendahkan diri, saling melayani. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan membuat jiwa-jiwa akan datang, saudara. Itulah pesan Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bagi saudara yang berbisnis, bagi saudara yang bekerja. Apapun profesi saudara. Melayani itu adalah kata kunci untuk saudara meraih yang terbesar di dalam hidup ini. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia bisa meraih bisnis yang besar. Karena mereka menerapkan ini. Ya, menerapkan hati melayani, bukan berlagak sebagai bos, tetapi semua langganan itu adalah raja. Mereka layani dengan hati, mereka meraih bisnis yang besar. Gereja seharusnya menjadi contoh, pelayanan seharusnya menjadi contoh. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biarlah hati hamba itu terimpartasikan kepada kami Tuhan. Jadikan kami jemaat yang punya hati hamba. Jadikan kami pekerja hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk saling melayani, saling mencintai, saling menghormati. Sehingga ada suasana indah Tuhan di dalam pelayanan gereja kami. Tolong kami Roh Kudus. Bentuk kami, proses kami supaya kami punya hati hamba. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing, ya. Dan saya akan mengajak saudara mendengarkan firman Allah. Ambil roti di atas, pegang dan angkat di atas tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara ambil anggur, ya, angkat di atas kepala saudara, lalu dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah damai sejahtera yang menguatkan saudara. Perlindungan darah Yesus. Kiranya sepanjang minggu ini, ketika saudara bekerja, saudara melakukan apapun, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darahnya menyertai keluarga saudara, hidup saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Marsyalin Tanusawijaya, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline sudah dibuka setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal H-1. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Warta 39 News, Renungan Harian Mitra Sejati, dan Albi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi Agustus 2020, dapat dibaca atau di-download di website GBI Pasir Koja dan Instagram. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan website GBI Pasir Koja. Saya Marsyalin Tanusa Wijaya, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Simon Irianto. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan di tengah kondisi yang ada sekarang ini. Tuhan yang memberkati presiden beserta jajarannya, baik juga legislatif maupun yudikatif, Tuhan yang memimpin dan menyertai Tuhan. Kami mau berdoa biar boleh perlindungan Tuhan nyata Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kota Bandung, tempat di mana kami tinggal, supaya ada keamanan, ada kesejahteraan, ada perlindungan Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang buruk, dari mara bahaya Tuhan, sehingga kami dapat tinggal di kota ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh penjuru Indonesia Tuhan, dimanapun gereja-gereja itu berada Tuhan, baik itu di kota maupun di pedesaan. Kami berdoa Tuhan agar setiap gereja Tuhan boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat di tengah setiap kondisi yang tidak menentu Tuhan. Gereja boleh menjadi terang Tuhan di tempat di mana gereja-gereja ditempatkan Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapak untuk secara khusus Tuhan untuk GBI Pasir Koja Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yance sebagai gembala sidang Tuhan di GBI Pasir Koja, juga Pak Simon Tuhan, beserta seluruh gembala-gembala ibadah Tuhan dan ketua-ketua komisi Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pimpin dan sertai Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat, mungkin ada yang mengalami pergumulan Tuhan, hal-hal yang sukar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang menjadi penolong Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa Tuhan atas komunitas GBI Pasir Koja ini Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh dan dibangun senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, terimalah kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.